kita masuk ke lemak. Siapa yang di rumahnya punya garpu? Nah, Bu. lemak. Semua punya ya, kayak insya Allah ya. Kalau di kosan ada atau nggak ada, Allah alam. Tapi sekarang ini bahas lemak itu, bayangkanlah garpu bertusuk 3 gitu. Bayangkanlah garpu bertusuk 3 kayak gini. Oh, ini kalau tangan saya kelihatan kayak gini ya. Garpu bertusuk 3. Ini saya kelihatan nggak ya kamera saya? Gambar saya itu kelihatan nggak ya? Mungkin stop sharing dulu aja kali ya. Saya akan menggambar molekul lemak tuh kayak gini. Jadi lemak itu ibarat garpu berujung 3. Ini jelek banget tapi ya. Ya kayak gini. Bagian pangkal garpu ini namanya gliserol. Kebalik nggak ya kalau di tempat kalian ya? G, ini huruf G, ini gliserol. Jadi bagian pangkal sini itu namanya gliserol. Ya. Terus 3 asam lemak yang ada di sebelah sini, ini namanya asil atau asam lemak. Gitu. Makanya molekul lemak, satu molekul lemak, itu namanya triasilgliserol. Alias 3 buah asil yang menempel pada gliserol. Atau nama lainnya adalah trigliserida. Jadi gliserol ini gambarnya adalah ini ya, di bagian yang warna pink ini ada 3C ya. Ada 3C yang masing-masing C itu mengikat OH. Ya nanti ada gambarnya kok. Di videonya juga ada. Kemudian masing-masing C ini akan mengikat dengan ikatan yang namanya ikatan ester. Nah, triasilgliserol tersusun dari satu gliserol yang ketiga C dari gliserol itu akan mengikat asam lemak dengan ikatan ester. Kemudian masing-masing dari asam lemak itu bisa beda. Jadi misalnya ini asam lemak A, asam lemak B, asam lemak C. A sama B sama C itu bisa beda semua, tapi juga bisa sama. Jadi ini bisa AAA atau BBB atau CCC gitu. Bisa juga AAB, ABA atau bisa AAC misalnya atau ABB. Jadi ketiga asam lemak yang terikat pada molekul triasilgliserol itu jenisnya bisa sama, tapi juga bisa berbeda. Bisa juga yang 2 sama yang 1 beda, atau yang pinggir-pinggir ini sama yang tengah beda. Jadi lemak yang satu dengan lemak yang lainnya itu yang membedakan itu adalah susunan dari asam lemaknya. Gitu. Jadi ada juga yang ABB, ada ABA, ada ABC, bahkan ada yang AAB atau ABB. Nah, bisa beda-beda gitu. Kemudian, lemak itu hidrofobik atau hidrofilik? Lemak itu sifatnya hidrofobik. Iya, hidrofobik alias enggak suka air. Kenapa enggak suka air? Kalau pas saya dulu, kalau misalnya saya ngajar kimia organik itu saya jelaskan mengenai hidrofobisitas gitu. Di sini kita bisa melihat bahwa strukturnya itu simetris ya. Jadi ada C, jadi ini yang sudut-sudut ini, yang bersudut-sudut ini Anda bisa lihat di video, yang bersudut-sudut ini adalah C.
Jadi yang di bagian sudut ini adalah C, 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 gitu. Jadi kalau nilai Anda itu banyakkan C-nya, itu nilai Anda, transkrip Anda itu berlemak ya. Tolong ya, jangan. Kalau bisa banyakkan A atau B gitu ya, sama seperti plat nomor Yogyakarta A dan B. Kalau bisa malah A gitu ya. Kalau banyakkan C nanti transkrip Anda itu akan berlemak gitu ya, kebanyakan C ya, kayak asam lemak ya. Dulu pas awal-awal saya kuliah tuh, saya belum terlalu niat banget kuliah gitu, jadi banyakkan C-nya dulu. Aduh, berlemak sekali nih transkrip saya. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, makin banyak yang A, makin banyak yang B. Alhamdulillah. Moga-moga Anda nanti banyakkan yang A ya, C-nya dikit aja. Ini C, 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 C. Nah, C yang simetris ini menyebabkan ikatan antar molekulnya itu jadi lebih kuat. Kalau ikatan antar molekulnya kuat, itu jadi nggak bisa terdispersi dalam air. Makanya sifat minyak itu hidrofobik, karena ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen yang simetris gitu. Kemudian sekarang kita melihat ke contoh salah satu asam lemak. Asam lemak itu kan macam-macam ya, ada palmitat, ada stearat, ada macam-macam. Tugas Anda adalah browsing. Nah, PR sekarang, catat. PR yang pertama adalah mencatat nama-nama asam lemak. Asam-asam lemak itu biasanya yang ada di alam ya, itu kebanyakan yang banyak di alam itu adalah asam lemak yang jumlah C-nya itu genap. Jadi ada yang 10, 8, 10, 12, 14, 16, 18 gitu. Nah, tugas Anda adalah mencari nama. PR1. Ini PR1, Anda mencari nama-nama asam lemak mulai dari C8 sampai C18. Baik yang rantainya tunggal alias jenuh, kemudian rantai ganda 1, atau mono unsaturated fatty acid atau MUFA, ya. Jadi asam lemak yang rantai gandanya 1, atau yang rantai gandanya itu 2, atau PUFA, polyunsaturated fatty acid. Jadi mencari nama dari asam-asam lemak. Mulai dari asam lemak 8 sampai 18, baik yang itu rantai, nggak ada rantai ganda, jadi yang rantainya itu tunggal semua, atau yang kita sebut sebagai minyak jenuh, terus minyak tak jenuh tunggal, minyak tak jenuh ganda. Nah, sekarang itu PR Anda yang pertama. Nanti pertemuan depan akan ada kuis mencongak, saya panggil nama kalian secara acak, terus saya nanya udah ngerjain PR apa belum. Nah, soalnya anak teknologi pangan tuh mesti tahu nama-nama asam lemak. Ntar kalau udah lulus nggak tahu nama-nama asam lemak no, C14 tuh namanya apa ya? Itu kita butuh nih buat bikin makanan ini, atau manfaatnya apa nih buat kesehatan. Nggak tahu, aduh, nggak bisa, itu nggak bisa. Anak teknologi pangan mesti tahu nama-nama asam lemak. Ya. Kalau bisa sih hafal, tapi paling nggak tahu lah ya. Jadi PR yang pertama adalah browsing nama-nama asam lemak. Nah, kita sekarang ambil contoh salah satu dari asam lemak yang bisa saja menempel pada triasilgliserol tadi. Kita kenalan dulu dengan asam palmitat. Kita lihat C-nya ada berapa? C-nya ada 16. Palmitat itu adalah asam lemak yang banyak ditemukan di palm oil. Palm oil itu apa? Sawit. Jadi tolong jangan di bahasa Indonesia kan palm oil adalah minyak palem. Enggak. Palm oil adalah sawit. Bahasa Indonesianya adalah minyak sawit. It is extracted from palm nuts. Palm nuts itu apa? Bukan kacang palem, tapi sawit. Ya, bahasa Indonesia ini sawit. Ya. And is used extensively in food preparation, dan banyak sekali digunakan pada pengolahan pangan. Asam palmitat disebut sebagai asam lemak jenuh karena seluruh ikatannya dalam rantai asam lemak itu diikat pakai C tunggal. Namanya C tunggal itu nggak bisa terhidrolisis lagi itu. Jadi nggak mudah terbuka rantainya. Makanya disebut jenuh. Nanti kita akan belajar tentang apa itu yang tidak jenuh. Jadi
kita menyederhanakan seperti ini ya, C itu dibikin kayak begini. Nah, ini C di sebelah sini, C di sebelah sini. Kemudian masing-masing C, ya, C itu kan tangannya 4. C di sini mengikat C yang di sebelah sini dan C sebelah sini. Nah, C yang dua ngikat apa? Ngikat hidrogen. Makanya asam lemak itu disebut sebagai hidrokarbon karena di sini masing-masing C itu mengikat mengikat 2H. Jadi C yang di sini mengikat 2H, HH. Yang C di sini HH. C yang di sini HH. C yang di sini sama di sini sama di sini sama di sini sama di sini semua mengikat HH. Jadi ini adalah molekul ketawa ya, asam palmitat dan asam lemak yang lain itu. Nah, C yang nomor 3 di sini mengikat 3H. Oke, itu buat ingat-ingat aja. Jadi disebut molekul ketawa karena masing-masing C mengikat 2H. Terus C yang terakhir mengikat 3C. Jadi ya begitulah. Kemudian bagaimana terbentuknya asam palmitat itu caranya adalah dengan menambahkan 2 molekul karbon. Jadi ditambahkan 2 gitu. Jadi kenapa kok di alam asam lemak itu jumlahnya tuh biasanya genap? Karena penambahan asam lemak di alam itu biasanya 2 2C, 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 2C gitu. Nah, kemudian di alam juga asam lemak yang rantainya tunggal tadi juga bisa dibuat oleh si tanaman itu menjadi berantai ganda. Contohnya dari asam palmitat diubah menjadi asam oleat. Asam oleat itu 18 karbon, karbonnya ada 18, kemudian antara C nomor 9 dan 10 diberi 1 ikatan ganda lagi. Jadi dia menambahkan 2 atom karbon, jadi kan kalau asam palmitat itu kan 16 karbon, oleat itu 18 karbon, jadi dia ditambahkan 2 gitu, kemudian di C nomor 9 dan 10 itu di ikatan ganda. Dikasih ikatan ganda. Karena ikatannya ganda, maka bentuknya menjadi tidak lagi lurus, tapi kemudian agak belok dikit. Gitu. Karena ada ikatan ganda. Asam oleat itu merupakan komponen utama pada olive oil, atau kita menyebutnya minyak zaitun. Gitu. Nah, ini namanya, penggolongannya, asam oleat itu masuk ke dalam monounsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh tunggal. Kenapa bisa disebut tak jenuh? Karena gini, ikatan ganda ini bisa terbuka akibat adanya oksigen. Jadi kalau misalnya, kenapa sih kalau misalnya minyak itu dipanaskan, itu bisa mengalami oksidasi. Nah, oksidasi itu nanti adalah di sini ikatan gandanya itu terbuka, ngek gitu. Terus habis itu ditempeli oksigen. Nah, itu namanya oksidasi. Kalau udah teroksidasi, nanti ini akan mudah menjadi radikal bebas. Nah, itu nanti ada di mata kuliah kimia pangan. Ntar, itu urusannya ntar. Sekarang kita di biologi sel belajarnya tentang komponen lemaknya dulu aja. Nah, makanya disebut tak jenuh, karena gini, Anda kalau misalnya jenuh, itu pikiranku tuh udah jenuh. Jenuh itu artinya apa? Udah nggak bisa ketambahan apa-apa lagi. Ya nggak? Tapi kalau aku nggak jenuh kok, kalau tidak jenuh, itu artinya bisa ketambahan lagi kan? Nah, oleic acid itu di sini bisa teroksidasi atau ketambahan oksigen. Makanya disebut tak jenuh. Semua yang punya ikatan ganda itu disebut tak jenuh karena ikatan ganda itu bisa membuka dan ketempelan senyawa lain. Makanya disebut tak jenuh. Kemudian dari monounsaturated fatty acid itu juga bisa ketambahan lagi ikatannya, double bondnya bisa ketambahan lagi tuh di antara C nomor 13-14 bisa ketambahan lagi dengan ikatan ganda yang kedua. Nah, ikatan ganda
asam lemak dengan 2 ikatan ganda itu yang bentuknya tadi belok, udah makin belok tuh. Karena disebabkan di sebelah sini dan di sebelah sini ada 2 ikatan ganda. Gitu. Nah, si naratornya itu bilang bahwa 2 double bonds prevent the fatty acid from tightly bound together. Jadi, kalau minyak kelapa sama minyak sawit itu kan beda ya, strukturnya itu beda. Karena minyak kelapa itu banyak banget mengandung asam lemak jenuh. Karena asam lemaknya banyakkan yang jenuh, makanya rantainya asam lemak itu lurus. Nah, tapi kalau minyak ikan atau minyak kedelai itu banyakkan oleic acid sama linoleic acid. Makanya secara molekul itu molekulnya banyakkan yang belok-belok gini, trigliseridanya. Linoleic acid itu banyak terkandung di dalam biji-bijian, contohnya minyak kedelai, gitu, minyak sunflower, kemudian minyak bunga matahari. Itu kalau dikonsumsi dalam bentuk mentah, itu baik untuk melindungi pembuluh darah. Kemudian mamalia, hewan mamalia dan juga manusia itu tidak bisa membentuk linoleic acid. Makanya kalau kita butuh melindungi pembuluh darah kita perlu mengkonsumsi ini dari makanan, tapi nggak boleh dipanaskan. Nah, satu gliserol itu kan bisa terdiri dari satu gliserol. Nah, di sini Anda bisa melihat, ini ada kondensasi nih. Nah, ini adalah proses kondensasi juga. Jadi ikatan ester, di sini Anda bisa melihat ya, C, kemudian CO, OC. Ini kan ikatan ester ya. Ikatan ester ini terbentuk ketika, Anda lihat ini. Pertama molekul gliserol itu bentuknya seperti ini, COH, COH, COH gitu. Kemudian ada yang melepaskan OH, ada yang melepaskan H. Kemudian O di sini menempel. Ini lihat nih. Nah, di sini. Gitu. Jadi terkondensasi juga. Ya, yang satu melepaskan H, yang satu melepaskan OH. Kemudian C yang di sebelah sini akan gabung di sini dengan melepaskan satu molekul air. Nah, karena trigliserida itu ada 3 asam lemak, makanya setiap terjadi kondensasi satu molekul trigliserida itu ada 3 ikatan ester, maka terbentuk lepas 3H2O. Gitu. Nah, trigliserida itu tadi seperti yang saya sampaikan ya, bisa saja terbentuknya itu asam lemaknya itu bisa sama semua, atau bisa beda semua, atau bisa 2 sama 1 beda. Yang beda itu ada yang di pinggir, ada yang di tengah, jadi macam-macam. Nah, kalau minyak ikan itu ada yang terbentuknya dari oleat sama linoleat atau linolenat gitu.